Namun piala tersebut terlalu besar untuk masuk ke koper saya dan juga untuk dimasukkan ke bagasi maskapai saat itu. Karena jadi overweight, akhirnya minta bantuan pihak televisi Jepang untuk mengirimkan piala secara terpisah. Dan begitu sampai di Indonesia itu sekitar bulan Oktober, karena setelah on air acaranya, saya ingat di situ, lalu datanglah surat ketentuan pembayaran pajak 4 juta yang harus saya bayarkan di situ. Dari benda yang saya akan terima di Indonesia, pengiriman dari luar negeri terkena bea impor gitu. Padahal itu adalah piala yang saya dapatkan sendiri lomba di Jepang, dan juga setelah saya konfirmasi ke pihak televisi, ternyata mereka sudah melampirkan surat-surat keterangan yang menyatakan bahwa piala tersebut adalah piala yang benar saya dapatkan di acara program televisi yang mereka jalankan. Anak Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alisa Wahid mendapatkan kejadian tidak mengenakan dari petugas bea cukai di bandara. Koper milik Alisa diacak-acak petugas hingga ditanya mengenai pekerjaannya saat pulang dari Taiwan. Kejadian itu berlangsung pada tahun 2019 sampai 2020. Alisa menunjukkan paspor dan membuka kopernya saat diminta petugas. Sambil memeriksa barang-barang, petugas bea cukai seakan curiga dengan apa yang dibawa oleh Alisa. Ia bercerita, petugas membuka kopernya lalu meminta paspor. Ia bertanya berapa hari di Taiwan. Alisa menjawab cuma 3 hari di Taiwan. Petugas lalu bertanya lagi, kerja apa 3 hari di Taiwan? Kok bawaannya koper gede? Beli apa saja? Emang dibayar berapa? Ia menjawab, konvensi. Petugas selalu bertanya lagi, kok kamu bisa belanja dan bawa barang banyak? Kamu kerja apa? Lalu Alisa menjawab, LSM. Mengetahui Alisa LSM, petugas selalu mengizinkan Alisa untuk pergi. Jawaban tersebut membuat tampak petugas menjadi kecut, seraya mengembalikan paspor. Merespon peristiwa tidak mengenakan tersebut, juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo, langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui ada petugas bea cukai yang menyimpang. Ia mengatakan, kami minta maaf, sebetulnya tidak ada ketentuan seperti itu anomali. Tapi lagi-lagi bea cukai menerapkan best practice, bukan karena kebijakan. Selalu ada individual yang menyimpang. Kami minta maaf ke Bu Alisa, itu sudah lama. Sementara itu, beberapa waktu lalu ramai soal hadiah dari Amerika Serikat yang dikenakan pajak oleh Bea Cukai RI di akun Twitter Novaro Wisnu. Setelah unggahan itu mendapatkan balasan dari akun resmi Bea Cukai RI, muncul satu akun yang membagikan pengalamannya ditarik pajak atas pialanya dari Jepang. Pengguna Twitter dengan user Zaratonizaf curhat soal piala kemenangannya yang dikenakan pajak sebesar 4 juta rupiah. Piala itu diperolehnya atas lomba menyanyi di stasiun TV Jepang pada tahun 2015 lalu. 2015 menang acara nyanyi di TV Jepang. Pialanya dikirim ke Indo karena gede banget buat dibawa di pesawat. Ditagih pajak 4 juta. Padahal hadiah lombanya nggak ada hadiah uang, cuma piala itu doang. Menang lomba kok nombor. Itu saya pulang ke Indonesia setelah student exchange bertepatan dengan selesainya syuting. Namun piala tersebut terlalu besar untuk masuk ke koper saya dan juga untuk dimasukkan ke bagasi maskapai saat itu. Karena jadi overweight, akhirnya minta bantuan pihak televisi Jepang untuk mengirimkan piala secara terpisah. Dan begitu sampai di Indonesia itu sekitar bulan Oktober, karena setelah on air acaranya, saya ingat di situ, lalu datanglah surat ketentuan pembayaran pajak 4 juta yang harus saya bayarkan di situ. Dari benda yang saya akan terima di Indonesia, pengiriman dari luar negeri terkena bea impor gitu. Padahal itu adalah piala yang saya dapatkan sendiri lomba di Jepang, dan juga setelah saya konfirmasi ke pihak televisi, ternyata mereka sudah melampirkan surat-surat keterangan yang menyatakan bahwa piala tersebut adalah piala yang benar saya dapatkan di acara program televisi yang mereka jalankan. Bea cukainya di sini saat itu bilang tidak menerima surat keterangan apapun. Di sini saya tidak tahu ya kalau itu
apakah benar tidak ada suratnya, tidak diterima di tangan saat itu, atau tidak sesuai format yang mereka inginkan. Akhirnya di situ saya coba untuk buat surat keterangan ulang, kemudian barulah mengajukan ketidaksetujuan ke Bea Cukai di domisili saya saat itu. Pengguna akun Zahratun Nisaf mengaku ia tidak hanya diminta melengkapi kebutuhan administrasi berupa surat-surat dan bukti video acara TV. Pemenang lomba itu sempat diminta pihak Bea Cukai menyanyi di kantor sebagai pembuktian keahliannya. Meski negosiasi Zahratun Nisaf membuahkan hasil sehingga ia dapat membawa pulang penghargaan secara gratis, ia mengaku kejadian itu masih membuatnya emosi. Lantaran pihak Bea Cukai mempertanyakan kesanggupannya membayar biaya masuk. Ia tidak terima jika hadiah yang diterimanya secara cuma-cuma malah harus dibayarnya. Ketika itu, Zahratun Nisaf masih duduk di bangku kuliah. Untungnya bisa bawa pulang secara gratis. Akhirnya setelah tawar-menawar secara ketat, tapi adanya kalimat, "Kamu bisa bayar berapa?" Itu bawa pulang dendam sampai sekarang. Cerita yang ia bagikan mendapatkan lebih dari ratusan ribu like dan juga viral di media sosial. Karena tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditagihkan, akhirnya saya konfirmasi ke Bea Cukai, bertanya untuk berkas-berkas seperti apa yang bisa saya ajukan untuk keberatan ini. Setelah semua berkas keberatan yang waktu itu diberikan ke saya, surat keberatan yang dikumpulkan saya dan untuk dikirimkan ulang ke Bea Cukai, itu saya datang ke sana, kemudian kita berdiskusi dan saya menjelaskan keadaannya seperti apa, bahwa acara tersebut saya tidak mendapatkan uang sepeser pun dari situ, hanya piala itu saja yang menjadi tanda kemenangan saya di acara di Jepang. Akhirnya setelah bernegosiasi, berkas lengkap, namun ternyata belum percaya pihak staf Bea Cukai sana. Kemudian saya tunjukkan email komunikasi saya sama TV di Jepang dan juga file-file audisi, semua yang tersisa saya tunjukkan. Masih tidak percaya juga. Akhirnya saya coba cari link video menyanyi saya saat itu, kemudian saya tunjukkan, benar ini saya orangnya, saya acara ini, iya. Dan setelah itu saya pikir setelah semuanya lengkap, semuanya jelas, itu akan bisa langsung dibawa pulang pialanya. Namun ternyata dipertanyakan lagi, bagaimana kita bisa tahu kamu dan orang yang di video ini adalah orang yang sama. Nah, disitulah seperti yang saya tulis di Twitter, di situ saya disuruh nyanyi untuk menyamakan suara katanya.